Siapa yang disalib itu? Walakin syubbiha lahum. Ada orang yang diserupakan namanya. Dia adalah Yudas Iskariot yang disogok pakai uang emas untuk menunjukkan tempat persembunyian. Yang mengatakan Yudas Iskariot itu berpeluang dari Israeliat, ilmu dari Yahudi, informasi dari Yahudi. Hati-hati penyesatan, ini tafsir loh ini. Yang dipaku siapa? Namanya Yehohanan pada tahun 36 Masehi. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Iskarah. Namanya Yehuda Heriot. Namanya Yad Iskarah. Tadi itu namanya. Itu bukan Yudas, Barsabas. Dan kalau betul penyaliban itu, yang pertama kali beragama Kristen itu adalah Yahudi, karena dijelaskan oleh Bible. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasyah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai beberapa ustadz yang berpendapat berbeda-beda. Dan ini mengerikan sekali teman-teman sekalian. Tentu ini akan membingungkan umat Islam sendiri ketika mereka bertanya siapa yang disalibkan. Karena selama ini mereka katakan bahwa bukan Yesus yang disalib, tetapi orang yang diserupakan. Dan mereka teman-teman sekalian memberikan jawaban yang berbeda-beda. Yang dipaku siapa? Namanya Yehohanan pada tahun 36 Masehi. Pakunya tembus bukan di sini, di sini. Lalu ditumit. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana Bangkei mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yehohanan pada tahun 36 Masehi. Tidak berhenti di situ, pada kesempatan lain Bangkei mengatakan, di Bible itu disampaikan bahwa Yesus ketika roboh, kemudian digantikan oleh Simon. Ya. Saya nggak tahu Simon ini tiba-tiba lewat atau gimana, Ustaz? Tiba-tiba suruh ganti, kamu ganti. Iya. Nah akhirnya dia ganti, bawa salib itu. Iya. Dia pikul salib itu. Pertanyaan saya, kemana Yesus? Nah itu, saya juga tanya kemana dia? Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Iskarah. Namanya Yehuda Heriot. Namanya Yad Iskarah. Tadi itu namanya. sepertinya dari Bangkei sendiri sudah menunjukkan kebingungan tentang siapa yang disalib. Lalu siapa yang disalib itu? Walakin syubbiha lahum. Ada orang yang diserupakan namanya. Dia adalah Yudas Iskariot yang disogok pakai uang emas untuk menunjukkan tempat persembunyian. Di pertanyaan di dari diri saya, dan saya belum menemukan jawabannya. Karena saya di ustadz perbedaannya selalu ada. Apa itu? Jadi Apa, Mas? soal siapa yang menggantikan Isa pada waktu disalib. Jadi salah satu ustadz bilang bahwa Yudas itu adalah tipu daya besar, seorang pengkhianat. Ada yang bilang bahwa ada 12 sahabat Hawariyun, sahabat Isa yang terbaik. Itu jadi pertanyaan saya. Saya jawab berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Ketika Isa dikepung di sebuah rumah dengan kaum Hawariyun, 12 sahabat. Ini tafsir Ibnu Katsir loh, bukan Qala Munzir. Ya. Keliling sudah pasukan Romawi. Yahudi itu penakut sebenarnya, Mas. Dia memanfaatkan Romawi untuk membunuh Yesus Isa Al-Masih ketika itu. Apa kata Isa? Ini 6 kiri 6 kanan keliling dia. Sahabatku, siapa yang bersedia wajahnya diripkan dengan wajahku, tapi risikonya mati disalib, imbalannya kelak bersamaku di sorga. Aku ya Rasulullah, kata sahabat kaum Hawariyun. Diulang lagi oleh Isa Al-Masih, sahabatku, siapa yang mau wajah dimiripkan dengan wajahku, tapi akan dibunuh, akan disalib, tapi imbalannya bersamaku kelak di sorga. Aku ya Rasul. Sampai 3 kali. Begitu
langsung dimiripkan wajahnya, Isa al-Masih diangkat, ruh dan jasadnya ke langit. Dikepunglah rumah, ditangkaplah yang tadi. Tidak ada kewajiban kita mengimani siapa yang disalib ini, Yudas Iskariot atau tidak. Kewajiban iman kita hanya dua, bahwa yang disalib bukan Isa. Yang kedua, yang disalib kaum Hawariun. Yang mengatakan Yudas Iskariot itu berpeluang dari Israeliat, ilmu dari Yahudi, informasi dari Yahudi. Hati-hati penyesatan, ini tafsir loh ini. Oke teman-teman sekalian, itulah video-video para ustadz tadi ya. Yang pertama adalah Ustadz Abdul Somad yang mengatakan yang disalib itu adalah Yudas Iskariot, bukan Yesus Kristus. Kemudian teman-teman sekalian, Ustadz Mungkir ya berkata bahwa itu sesat ya kalau ada yang mengatakan yang disalib adalah Yudas Iskariot, karena menurut Ustadz Mungkir yang disalib adalah kaum Hawariun. Kemudian Ustadz Ahmad Kainama justru mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yehohana ya pada tahun 36 Masehi. Kemudian dia juga mengatakan bahwa di video yang lain yang disalib itu adalah Simon dari Kirene ya, karena yang memikul salib Yesus itu Simon dari Kirene. Kemudian dia juga katakan bahwa namanya disalib itu adalah Yad Ishara ya, Yehuda Isheriah atau Heriat kata dia. Kemudian dia katakan bahwa itulah nama orang yang disalib itu, jadi bukan Yesus. Sementara Yahya Waloni dia mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus tetapi Barsabas. Nah dari keempatnya teman-teman sekalian tentu punya perbedaan-perbedaan. Nah dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa bukan orang Yahudi yang memiliki keraguan-raguan terhadap siapa yang disalib itu. Tetapi yang memiliki keraguan-raguan adalah Islam itu sendiri. Ya, contoh saja dari para ustadz tadi. Ada Ustadz Somad, ada Ustadz Ibung Atria di situ, ada Ahmad Kainama, ada Yahya Waloni, dan ada Ustadz Mungkir Situmorang. Teman-teman sekalian, mereka ini adalah ustadz-ustadz yang kondang, ustadz-ustadz yang cendekiawan, dan dielu-elukan oleh umat Islam. Jadi tidak mungkinlah mereka salah. Tetapi teman-teman sekalian, setelah kita menonton tadi, kita bisa melihat bagaimana mereka punya perbedaan-perbedaan pendapat. Bahkan tafsiran, ya ini sebenarnya mereka hanya menafsir-nafsir saja. Karena Al-Quran kan tidak menjelaskan siapa nama yang disalib itu. Jadi sebenarnya Allahnya sendiri yang memberikan sebuah, ketidakjelasan kepada pengikut ya agama yang diturunkannya, sehingga mereka berbeda-beda. Yang satu bilang A, satu bilang B, yang satu bilang C, yang satu bilang D, dan seterusnya teman-teman sekalian. Karena di dalam Al-Quran tidak ada diberitahukan nama orang yang menggantikan Yesus Kristus. Dan teman-teman sekalian, perlu saya tekankan juga bahwa sebenarnya yang dijelaskan oleh kitab suci mereka adalah Isa. Ya, Nabi Isa, yaitu Nabi mereka yang lahir di bawah pohon kurma. Bukan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang lahir di kandang domba di Bethlehem di kota Daud. Ya, jadi itu berbeda. Nah, teman-teman sekalian, kita belajar firman Tuhan tentang dari video mereka tadi, maka mari kita melihat firman Tuhan yang menguatkan kita supaya kita tidak mendengarkan ya ocehan-ocehan seperti itu yang menuduh dan memfitnah kekristenan. Ya, mari kita lihat tentang 1 Korintus pasal yang ke-18, hikmat Allah dan hikmat manusia. Firman Tuhan katakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Wow. Dan itu ditegaskan sekali di dalam Roma pasal 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi teman-teman sekalian, keselamatan ya di dalam Tuhan Yesus Kristus bukan hanya saja menyelamatkan orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Bukan hanya saja mereka orang Yahudi, orang Yunani, tapi juga seluruh dunia. Ya,
Karena jelas dalam Yohanes 3:16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini teman-teman sekalian, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah teman-teman sekalian, firman Tuhan memang ya sangat jelas, akurat menjelaskan bahwa yang disalibkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebab itulah visi misinya. Sebenarnya waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, ya, seperti kalau Yudas Iskariot tadi itu tidak masuk akal sebenarnya yang dituduhkan oleh Somat, ya. Karena Yudas itu ya mati menggantung diri, teman-teman sekalian. Dia gantung diri setelah menjual Yesus 30 keping perak, ya. Dan itu dia kembalikan kepada imam-imam Yahudi pada waktu itu, tapi tidak diterima lagi. Dia menyesal lalu dia bunuh diri. Sementara teman-teman sekalian, ya, Yesus Kristus itu dibawa ke hadapan Pontius Pilatus, ya, dia diadili, ditanyai di sana, ya. Dan sebenarnya mereka tidak menemukan sebuah kesalahan dari Tuhan Yesus sebenarnya, ya. Tetapi teman-teman sekalian, justru ya Yesus rela untuk mati di salib karena memang itu visi misinya datang ke dunia, yaitu untuk mati di atas kayu salib sebagai korban penghapus dosa. Ya, dia adalah korban yang sempurna, teman-teman sekalian. Kenapa sempurna? Karena binatang yang dipersembahkan dari perjanjian lama itu tidak sempurna. Semua itu hanya bayangan. Karena semua itu diulang-ulang. Setiap orang berdosa, persembahkan kurban. Setiap orang berdosa, persembahkan kurban. Dan itu terus diulang-ulang. Dan itu sama sekali tidak menghapuskan dosa. Itu sebabnya Yesus Kristus sendiri yang datang menjadi kurban sejati dalam penghapusan dosa satu kali untuk selama-lamanya. Jadi jelas teman-teman sekalian, Yesus mati di salib. Dan ingat, dia bukan hanya mati di salib. Dia dikuburkan, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci dan apa yang disampaikannya kepada para pengikutnya. Jadi sangat jelas, terang benderang. Mari belajar Injil yang benar ada kepada orang Kristen. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.